Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. Kayak Pantesan asulannya. ini kurang seger nih. Ini masih pagi, untuk masuk sudah kayak semua nih. Bangun lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Sini anak lep-lepan. Udah. Baik, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik. luar biasa. Tadi mah Sehat, Pak. Bapak sehat, Pak. suara saya. Bapak juga sehat. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai belajar hari pada ini, maka sebagai umat yang beriman, maka kita panjatkan doa kepada Tuhan agar sepanjang pelajaran kita hari ini kita bisa menjalankannya dengan baik. Untuk itu saya minta ketua kelas Sofian. Iya, siapa? Wah, Iya. Oke, teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai, sudah, Pak. terima kasih untuk Iya, Pak. Sofian. Doa. Selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Anak-anak apa semuanya hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oh, ada yang hadir? Hadir semua, Pak. Hadir, Pak. Hadir Ya, semua. Bapak. Hadir, Pak. Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Iya, Pak. Atau ada yang sudah mulai lesu nih pagi ini? Semangat! Siapa? Semangat semuanya. Semangat. Iya. Semangat. Baik, sebelum kita memulai. Saya Pak kurang enak badan Pak. Oh, kurang enak badan. Oh, iya, pasti tunggu dari pagi belum sarapan ya. Kecapean tunggu. Jangan-jangan semalaman tunggu main game ya. Ngerjain PR Pak, PR kimia Pak. Oh, jaga kesehatan ya, apalagi ya situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Oke, selanjutnya kita memulai pelajaran kita ini. Bapak akan mengajak kalian semua untuk menyanyikan salah satu lagu nasional itu dari Sabang sampai Merauke. Apa akan tampilkan ya? Benar. HP. Sudah bisa? Belum, Sudah, Pak. Baru Ya, muncul, Pak. Sudah, sudah Pak. muncul. Sudah. Ya. Pak. Sudah. Oke. Mari kita menyanyikan bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari sampai Merauke. Indomie itu dia. Iya. Oke, nyanyi sama ya. Sampai Merauke. berjalan Sampai menyeberang menjadi satu idola Indonesia. Akhir bernyanyi padamu. Indonesia. sampai Merauke menyambung dari
Indonesia berjanji padamu tanah airku Indonesia. Sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi tentang integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Nah, di dalam materi pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia, kalian akan mempelajari yang pertama adalah pengertian dari integrasi nasional. Lalu yang kedua, syarat-syarat terciptanya integrasi nasional. Lalu yang ketiga, faktor pendorong, pendukung, dan penghambat integrasi nasional. Ini adalah peta konsep yang akan kalian pelajari pada materi kita pagi hari ini. Nah, selanjutnya, apa kompetensi dasar dari materi yang akan kalian pelajari? Nah, kompetensi dasar yang pertama adalah mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang ketiga, memahami faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, yaitu mempraktekkan hasil analisis tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk apa kalian mempelajari materi tentang pentingnya integrasional bagi bangsa Indonesia. Nah, tujuan yang pertama, nanti Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang materi kita hari ini, yaitu melalui kegiatan penayangan video, peserta didik dapat menjelaskan konsep integrasi nasional dan faktor-faktor pembentuk integrasi dengan baik dan tepat. Ini adalah tujuan yang pertama. Dengan menyaksikan video nanti kalian bisa menjelaskan konsep integrasi nasional dan faktor-faktor pembentuknya. Lalu yang kedua, nanti juga akan Bapak tampilkan gambar-gambar terkait. Nah, melalui kegiatan pengamatan gambar dan diskusi peserta didik dapat menganalisis konsep integrasi nasional dan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dengan baik. Lalu yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah melalui kegiatan diskusi ini, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dengan tepat dan baik. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Oke, anak-anak, bagaimana? Masih segar? Segar, Ini Pak. kok sepi-sepi. Masih, Pak. Masih Pak, masih semangat Pak. Pagi-pagi sudah mulai loyo. Nah, Pak A bisa aja. Semangat ya. Oke. Iya, Pak, masih semangat. Selanjutnya, Masih semangat, Pak. Masih semangat. semangat ya. Nah, dari materi yang akan kita sampaikan hari ini, kira-kira apa ya yang menjadi pertanyaan Bapak pada hari ini adalah apa sih faktor pendukung dari proses integrasi? Ada yang bisa menjawab? Sahabat bangsa, Pak. Iya. Faktor pendukungnya itu adalah yang pertama, Pak Sofian sudah menyampaikan persatuan saya.
Ya. Yang lain? Mohon maaf. Sumber tempat saya kekayaan ini alam, agak Pak. berisik. Sumber kekayaan alam. Yang lain lagi? Alam. Coba. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada gambar lahirnya Sumpah Pemuda dan juga ada gambar Insinyur Soekarno menyampaikan proklamasi. Nah, dari gambar tersebut, kira-kira apa yang kalian temukan sehingga terjadinya proses integrasi bangsa? Perjuangan para pahlawan, Pak, ada runutan kejadiannya. Oke, yang lain lagi. Nah, anak-anak, proses integrasi bangsa itu Cinta tanah air, Pak. Oke, cinta tanah air. Ya, Papa akan jelaskan ini. Nah, dari gambar yang ada ini, bahwa proses integrasi bangsa itu melalui sebuah proses yang panjang. Yang kita tahu bahwa di sini begitu luas ya, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, golongan, daya, agama, lain-lain. Nah, proses yang pertama adalah kita pernah dijajah oleh bangsa lain. Nah, ini adalah faktor pertama terjadinya proses integrasi bangsa, yaitu adanya perasaan senasib sepenanggungan. Ya, materi kita pada hari ini. Lalu ada keinginan untuk hidup bersama dan lain-lain sebagainya. Nah, tonggak dari proses ini adalah lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ya. Coba kalian baca bagian bawahnya, bisa baca? Tidak bisa dibaca itu, Pak. Terlalu kecil, Pak. Sekali, Pak. Atau ada yang bisa masih ingat apa isi surat tersebut? Ada yang masih ingat? Nah, Pak. Sumpah Pemuda. Oke. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu, Pak. Oke. Di dalam Sumpah Pemuda itu mereka mengikrarkan satu bangsa, satu bahasa, dan satu Tanah air. tanah air. Oke. Nah, dari situlah wujud pertama atau landasan pertama terjadinya proses integrasi bangsa sampai dengan terakhir adalah adanya deklarasi. Yaitu, coba dari gambar tersebut ada yang bisa menjawab isi dari gambar ini? Gambar yang Sumpah Pemuda, Pak, yang proklamasi. Ya. Ya. Ini adalah gambar Insinyur Soekarno menyampaikan deklarasi atau apa namanya? Proklamasi. Pembacaan kemerdekaan. Ya, teks kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Selanjutnya, Bapak akan menerangkan gambar yang kalian harus bisa menganalisa apa maksud dari gambar-gambar tersebut. Ini adalah gambar pertama, bisa lihat. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Nah, dari gambar tersebut, coba kalian apa makna dari gambar tersebut? Analisa gambar ini. Indonesia memiliki keberagaman, terutama ini adat sepertinya, Pak. Iya, bahwa proses integrasi bangsa Indonesia itu menyatukan dari berbagai macam keragaman itu. Ya, oke. Ada gambar yang berikutnya, gambar kedua. Ini adalah gambar melakukan kerusuhan. Demo ya? Dari gambar tersebut apa yang kalian simpulkan?
kerusuhan keberagaman Iya, itu tawuran itu Kak. keberagaman itu suatu kekayaan bagi bangsa kita, tapi dengan keberagaman itu bisa menimbulkan kerusuhan. Gambar yang sebelah Pak, yang mengancam integritas bangsa kita. Iya, benar sekali apa yang kamu jawab tadi, bahwa ini adalah salah satu faktor penghambat terjadinya proses integrasi bangsa. Selanjutnya nanti akan Bapak menampilkan video pembelajaran yang akan menjelaskan seperti apa pentingnya integrasi bangsa bagi bangsa Indonesia. Bapak akan putarkan videonya ya. Tolong baik-baik simak baik-baik. Setelah itu nanti Bapak akan membentuk kalian ke dalam kelompok kalian masing-masing, dibuat dalam kelompok untuk mengisi LK yang akan Bapak sampaikan. Bisa diputar? Bisa, Pak. Bisa. Hai, bertemu lagi dengan saya, gue Soretin, dan video pembelajaran PKN bab 5 dengan judul Integrasi Nasional ke dalam Wilayah. Video kali ini kita akan memasuki bagian yaitu mengenai konsep integrasi nasional. Kalau kalian berdasarkan akal katanya, yang berasal dari dua kata, integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris. Integris kata ia memiliki arti menggabungkan, atau mempersatukan. Lalu kata nasional juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation. Artinya adalah bangsa. Selain itu, dalam kamus besar bahasa Indonesia atau kita anak didik ini, integrasi nasional memiliki arti politik dan antropologis. Secara politik, integrasi diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok daerah dan nasional dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk nasional. Sedangkan secara antropologi, integrasi nasional berarti penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu perhatian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Lalu ada juga beberapa mengenai integrasi nasional. Sedangkan Howard Wilson, menurutnya integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan itu. Jadi kalau menurut Wilson, integrasi bangsa itu merupakan peranan dari banyaknya masyarakat jauh jadi satu masyarakat besar. Yang kedua, pendapat Myron Wagner. Menurutnya, kepada penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu satuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas. Jadi kalau menurut dia, kelompok sosial dan budaya yang berbeda-beda itu nantinya bersatu dan akhirnya punya satu identitas nasional. Yang ketiga, menurut Dr. Nazaruddin Syamsi, integrasi sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi akan berasal dari politik. Integrasinya itu ya semua aspek kehidupan satu bangsa jadi satu. Gitu. Terakhir, ini menurut J. Sujati Yuwandono, integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dapat didamaikan dengan hak
menggunakan hak sendiri. Hak ini harus dibatasi pada suatu taraf tertentu. Kalau nggak dibatasi, pasti memang bisa bahaya. Itu menurut tiga. Nah, dari pengertian-pengertian tadi bisa disimpulkan bahwa nasional kita berarti keinginan dan kesadaran dari seluruh masyarakat berbeda untuk bersatu sebagai suatu bangsa secara harmoni dan merealisasikan dalam satu kesepakatan atau disebut dengan konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Secara keberhasilan suatu integrasi di suatu negara ada beberapa hal. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan dan masyarakat. Jadi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan kebutuhannya bisa dipenuhi bersama lain. Yang kedua, terciptanya kesepakatan. Ini norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan jadi pedoman. Kalau di Indonesia bisa berbentuk Pancasila, kemudian Muda. Lalu yang ketiga itu adalah norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melakukan proses sosial. Jadi ada norma dan nilai yang berlaku bersama satu masyarakat dan normatif nih nilai-nilai dan norma-normanya untuk kehidupan bersama. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like dan share juga subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Oke, kalian sudah menyaksikan tadi pembahasan yang sudah Bapak tayangkan. Gimana, masih segar? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Ini sudah malus pagi sudah loyo ini. Atau semua ini sudah pas? Belum, Pak. Bentar lagi sidang. Belum, Pak. belum. Tadi dikirim dari Bapak ya, Pak. Dari videonya. Oke. Nanti Bapak terakhir di luar kelas ya. Ya, Pak, makasih, Pak. Asik. Terima kasih, Bapak. Dari video yang sudah kalian nonton tadi, coba kalian menyimpulkan mulai dari di dalam LKP yang ada. Bapak akan membentuk kalian ke dalam 4 kelompok ya, yaitu kelompok pertama akan menganalisa makna dalam pergaulan sehari-hari. Lalu kelompok kedua mereka akan bahas alat pemersatu kelompok bangsa Indonesia. 3, dampak integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Kelompok yang keempat, hubungan integrasi nasional dengan persatuan Indonesia. Nah, setelah kalian tadi menyaksikan video tersebut, video pembelajaran tersebut, silakan kalian mendiskusikan, mengisi kolom-kolom yang sudah Bapak buat seperti ini. Nah, untuk masing-masing kelompok diketuai satu orang. Kelompok pertama, ketuanya adalah Pak Sugian, yaitu membahas makna kemerdekaan. Kelompok kedua, ketuanya adalah Tunggul, membahas alat pemersatu bangsa. 3, kelompok dampak integrasi bangsa, ketuanya adalah Ranisa. Kelompok keempat membahas hubungan integrasi dengan persatuan Indonesia, ketuanya adalah Risi. Untuk itu Bapak akan memberikan waktu selama 15 menit untuk kalian diskusikan ini dalam kelompok, dan setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan dari masing-masing kelompok tersebut. Oke, waktu
Bapak berikan. Untuk kalian bisa berdiskusi sambil Bapak nanti akan mendampingi kalian sepanjang kalian melakukan diskusi. Untuk materinya akan Bapak tayang seperti yang ada di dalam video tadi. Silakan kalian diskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing. Ada kesulitan sepanjang kalian melaksanakan diskusi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya berdiskusi. Gimana? Ada yang sudah bisa menyelesaikan? Sudah, Pak. Sudah? Tidak, Pak. Oke, karena waktunya sudah habis 15 menit waktu berdiskusi, maka selanjutnya Bapak akan memberikan kesempatan kepada kelompok pertama untuk menyampaikan hasil kepada teman-teman, dan kelompok yang lain bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok yang pertama. Waktu diberikan ada kelompok pertama. Siapa yang tampil? Saya, Pak. Oke, Sofian. Oke. Karena kami itu dituntut untuk memberikan pemaknaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, maka saya sampaikan bahwa yang namanya bineka itu, Pak, secara istilahnya adalah berbeda-beda tapi satu tujuan. Walaupun beda bahasa, beda suku bangsa, tetapi kita tetap satu Indonesia, Pak. Itu, Pak. Ya, itu saja. Iya. Oke, kelompok yang lain bisa menanggapi atau bisa menyempurnakan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok satu. Silakan. Saya boleh, Oh, Pak. silakan. Tadi bukan kata Sophia, kalau Bhinneka Tunggal Ika itu kita ada keberagaman. Tapi sebenarnya dengan Bhinneka Tunggal Ika itu kita bangga, Pak, karena negara kita kaya, Pak. Ya, bisa jual ke negara lain, artinya bisa untuk pengenalan budaya gitu, Pak, ke negara lain. Terus dengan keberagaman itu juga, Pak, jadi lebih indah, Pak. Kan pelangi aja warna-warni jadi indah ya, gitu, Pak. Iya, nah, seperti itu ya, bahwa makna dari kebinekaan itu adalah adanya saling menghormati satu sama lain, adanya toleransi dan seterusnya. Ya, ada terus yang memandang beragama dan lain-lain sebagainya. Oke, bagaimana kelompok satu sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, oke. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang tampil dari kelompok 2? Tadi Tunggul. Atau mungkin salah satu dari kelompok 2 yang bisa tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya aja, Pak. Oke, iya. Alat nomor 1 bangsa Harus Indonesia. tampil ya. Ya, alat nomor 1 bangsa Indonesia itu yang pertama ada dasar negara, hal yang di Pancasila. Kemudian ada bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Ini tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Ini tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada lambang negara burung Garuda, ada di dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya ada di dalam pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir ada lagu-lagu perjuangan. Itu mungkin Pak yang bisa sampaikan. Luar biasa sekali dari kelompok 2 ini dalam hasil diskusinya. Selanjutnya mungkin ada tanggapan dari kelompok dari 3 dan 4 untuk kelompok 2. Silakan.
Udah cukup Pak, sama Pak. Ya, berarti konsep pemikirannya sama ya, pemersatu bangsa ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke kelompok tuyul. Pak Tunggu tunggu. kurang sehat, Pak. Saya yang Oh, mewakili ya. Oke, iya, oke. Salah dari kelompok dia harus bisa membantu ketuanya ya. Iya, tapi tadi dia udah ikut diskusi kok, Pak. Oh, dia ikut diskusi. Baik. Ikut, cuman kurang sehat. Dari hasil diskusi kelompok 3, Pak, tentang dampak dari integrasi itu ada yang positif, ada yang negatif, Pak. Iya. Yang positifnya itu ada sikap keterbukaan. Jadi kita mau menerima perbedaan, Pak. Terus mau juga untuk dikritik dan sebagainya. Terus yang kedua, memperlengkap atau memperkaya keberagaman kita, Pak. Jadi yang berbagai macam budaya itu satu kebanggaan buat kita. Terus yang ketiga, terwujudnya toleransi. Karena karena banyaknya tadi, jadi kita harus mau menerima perbedaan itu dengan senang hati gitu. Terus dampak negatifnya, Pak, jadi ada diskriminasi. Apalagi kalau ada kelompok-kelompok yang kecil, biasanya itu suka rada tersisihkan. Yang kedua, banyak terjadi perselisihan. Yang ketiga, mudah terjadi konflik dan mudah adanya perbedaan pendapat. Itu dari kelompok kami, Pak, kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 sudah luar biasa sekali hasil dari analisis dampak integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Mereka membagi dampak dalam dua bentuk. Yang pertama ada dampak positif dan ada dampak negatif tadi ya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya mungkin ada tanggapan atau masukan saran dari kelompok yang lain? Tidak ada Pak, sudah cukup. Tidak ada, bisa diterima ya. Oke, mari kita beri close yang meriah untuk kelompok kita 3. Luar biasa mereka 3. Selanjutnya, Bapak akan ke kelompok 4. Isinya dari mana hasil diskusi tentang hubungan integrasi nasional dengan persatuan Indonesia. Bagaimana? Ya Pak, saya akan mewakili kelompok Pak. Harus semangat ya. Ya, tentang hubungan integrasi nasional dengan persatuan Indonesia. Berdasarkan diskusi kami di sini Pak, bahwa hubungannya bahwa integrasi nasional ini akan membentuk suatu identitas bangsa berdasarkan yang bersemboyan pada Bhinneka Tunggal Ika. Begitu. Terima kasih. Hubungan dari kelompok 4 sudah selesai? Sudah Pak, barusan saya sampaikan Pak. Oh sudah. Nah, selanjutnya mungkin ada tanggapan, masukan dari kelompok yang lain untuk kelompok 4, silakan. Sudah Pak, cukup. Sudah cukup? Cukup Pak. Oke. Baik. Dari pekerjaan yang sudah kalian kerjakan bersama Bapak, merasa bahwa apa yang kalian sudah kerjakan, apa yang sudah kalian diskusikan itu semuanya baik ya, semuanya baik, hasilnya baik. Namun sedikit Bapak akan menyimpulkan dari masing-masing kelompok itu bahwa makna dari kebinekaan dalam pergaulan sehari-hari itu adalah yang pertama, yaitu saling menghormati satu sama lain. Lalu ada sikap toleransi antar umat beragama. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, golongan, bangsa, agama. Maka dari keberagaman atau dari perbedaan itu kita direkatkan oleh yang namanya Bhinneka Tunggal Ika dalam proses integrasi bangsa, yaitu kita berbeda tetapi satu.
Lalu adanya tenggang rasa. Itu makna yang kedua, tenggang rasa. Lalu saling tolong-menolong. Ini adalah ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu makna yang kedua dari yang pertama tadi, yaitu memandang segala keberagaman yang ada sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu dari kelompok 2, mereka tadi sudah menjawabnya dengan baik, yaitu dengan alat pemersatu bangsa itu ada dasar negara, yaitu Pancasila. Ya benar, bahwa dengan adanya Pancasila kita dipersatukan, walaupun kita berbeda. Lalu ada simbol-simbol yang lain, yaitu bendera merah putih. Lalu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, lambang burung Garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan yang seperti yang sudah kita nyanyikan awal di pelajaran tadi. Lalu dari kelompok 3, tadi sudah mengulas, menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya, itu ada dampak positif, dampak negatifnya. Iya benar, bahwa dari integrasi bangsa ini itu akan membawa 2 dampak memang. Kalau kita perhatikan, luas wilayah Republik Indonesia itu sangat luas sekali, lalu terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam pulau, dan lain-lain sebagainya. Nah ini juga akan membawa dampak negatif bagi integrasi nasional. Nah, dampak positifnya tadi seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3, yaitu munculnya sikap keterbukaan. Munculnya sikap keterbukaan antara daerah yang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, antara orang yang satu dengan orang yang lain, atau antara suku yang satu dengan suku yang lain. Lalu yang kedua, memperlengkap keberagaman. Bahasa Indonesia, ciri khas bangsa Indonesia itu, kalau kalian tadi memperhatikan gambar pertama tadi, ada gambar pakaian adat dari masing-masing daerah. Ini adalah salah satu kebudayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa Indonesia. Lalu terwujudnya sikap toleransi. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman agama, atau memiliki agama yang paling banyak di dunia. Ya, kalau di Eropa itu mayoritas semuanya Kristen. Kalau di Arab Saudi atau di negeri Arab, mayoritasnya adalah Muslim. Tetapi kalau kita perhatikan di negara kita, kita memiliki keberagaman agama. Yaitu ada berapa agama? 5, Pak. Berarti 6, Pak. 6, Pak. Ada 6 agama. 2, Pak, Katolik dan Protestan. Oke, pintar sekali. 6, Pak. Dari 6 agama ini, apakah selama ini kalian temukan ada masalah? Tentunya tidak ya. Walaupun ada sedikit persoalan, itu adalah sekelompok orang. Tapi secara umum bahwa kita hidup bertoleransi antara umat beragama dengan baik. Baik di dalam lingkungan bangsa, negara, keluarga, kita sudah terbiasa dengan sikap toleransi. Dari dampak negatifnya, bisa dari kelompok 3 menyebabkan adanya diskriminasi. Nah, dari saja wilayah kita ini luas begitu luas, dari Sabang sampai Merauke. Mungkin kita lihat di Jawa dengan di luar Jawa itu tentu berbeda ya, karena memang letaknya, pembangunannya juga itu menjadi PR dari diskriminasi. Kalau kita bisa pemerataan pembangunan ini akan dikerjakan. Lalu banyak perselisihan. Jangankan berbicara negara ya, di dalam keluarga kita saja tentu banyak perselisihan antara adik kakak ya, atau orang tua, rebut anulah, rebut mainan lah. Apalagi wilayah kita yang begitu luas dan terdiri dari berbagai macam kepulauan. Tentu dampak negatif yang berikutnya adalah mudah terjadi konflik. Seperti yang sudah kalian lihat
di dalam gambar tadi. Lalu adanya perbedaan pendapat dan lain-lain sebagainya. Lalu di kelompok 4 tadi mereka mendiskusi hubungan integrasi nasional dengan persatuan Indonesia. Nah, di dalam hubungan internasional, hubungan integrasi nasional dengan persatuan Indonesia, di situ menjelaskan bahwa integrasi adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujud bahwa dengan adanya integrasi nasional ini akan menyatukan semua proses keberagaman itu. Seperti yang sudah kalian saksikan di dalam gambar yang pertama tadi. Lalu yang kedua, persatuan adalah hubungannya bahwa integrasi nasional akan membentuk suatu identitas bangsa berdasarkan Pancasila yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini adalah kesimpulan dan diskusi kalian di NPD ini, bahwa apa yang sudah kalian jawab tadi semuanya sudah baik walaupun belum sempurna, sehingga Bapak luruskan. Oke, karena kita sudah berada di bagian akhir pembelajaran kita hari ini, maka selanjutnya Bapak akan menyimpulkan atau merangkumkan materi kegiatan. Bisa dilihat, anak-anak? Bisa, Pak. Berdasarkan materi yang baik di dalam kegiatan yang diuraikan oleh teks PowerPoint yang Bapak tampilkan, ada ada 3. Yang pertama, bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang majemuk, yang ditandai oleh adanya keberagaman atas suku, bangsa, agama, etnis, adat istiadat, dan lain sebagainya. Integrasi nasional bangsa Indonesia merupakan hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa yang kuat dan bermartabat. Lalu yang ketiga, pentingnya integrasi nasional dan adanya dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mempertahankan negara kesatuan Indonesia. Jadi ini adalah kesimpulan akhir dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, mungkin anak-anak menemukan kesulitan mengikuti pelajaran kita hari ini. Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah, Pak. Pak, ada PR nggak, Pak? Ya, untuk PR hari ini Bapak belum. Kali ini akan PR pertama kita untuk pelajaran selanjutnya atau pelajaran kedua nanti Bapak akan memberikan kalian harus belajar di rumah, ya, memperdalami materi yang sudah Bapak sampaikan dari yang lain, ya, online, ya, media. Oke, anak-anak sudah karena kita sudah selesai. Untuk itu Bapak akhiri perjumpaan kita hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan kedua di hari yang akan datang. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, sekali lagi saya minta kepada kelas untuk menutup kegiatan kita doa. Siapa? Untuk pengakhiran kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Iya, terima kasih teman-teman. Baik,